Halo guys, welcome back to segmen Bento Review. Dan di segmen Bento Review kali ini kita akan membahas komik One Piece cetak ulang premium volume 11. Nah, kira-kira cerita apa saja sih yang ada di dalam volume terbaru kali ini? Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Komik One Piece volume 11 cetak ulang premium. Untuk cover depannya seperti ini. Ada One Piece, judulnya adalah Penjahat Besar dari Timur. Dan di sini ada gambar karakter topi jerami dengan background merah polos ya teman-teman. Untuk backgroundnya sendiri warna pink. Ini lucu sekali dengan tulisan warna biru keabu-abuan gitu ya teman-teman. Untuk spine-nya seperti ini ada gambar Luffy. Di bagian belakang seperti biasa ada sinopsis. Luffy marah mendengar pernyataan Arlong bahwa Nami hanyalah sekedar alat untuk memperoleh apa yang diinginkan. Untuk mengembalikan senyum di wajah Nami, ia menghancurkan Arlong Park dengan satu pukulan. Itu dia untuk sinopsisnya yang sudah seru parah ya teman-teman. Sudah di akhir pertarungan melawan Arlong. Untuk harganya masih 45.000 di Pulau Jawa. Semoga nggak naik sampai tamat nanti ya teman-teman. Harapannya sih begitu. Nah, untuk One Piece volume 11 cetak ulang premium ini kemarin resmi terbit tanggal 17 Januari 2024 ya, bareng dengan Jujutsu Kaisen volume 13. Tapi seperti biasa nggak ada bonus poster ataupun bonus yang lainnya ya teman-teman. Oke, itu dia untuk masalah cover dan tanggal terbit. Sekarang kita lanjut ke bagian isinya. Oke, untuk isinya seperti biasa nggak ada yang spesial ya cetak ulang kali ini. Terus ada gambar Luffy yang sedang memancing ikan yang cukup aneh mukanya ya teman-teman. Volume 11, Penjahat Besar dari Timur Eiichiro Oda. Kemudian ada pengenalan karakter seperti biasa. Dan The Story of One Piece 1-10. Kemudian ada daftar isi. Nah, untuk volume 11 ini terdiri dari 9 chapter ya teman-teman. Mulai dari chapter 91 Dark sampai chapter 99 Matinya Luffy. Dengan total halaman 191 halaman. Ini kalau kalian mau baca silahkan di pause ya teman-teman. Oke, untuk ceritanya sendiri di 5 chapter awal ini masih berkisah di Kokoyashi ya. Tepatnya di Arlong Park waktu Luffy melawan Arlong. Jadi bisa dibilang ini adalah puncak pertarungan antara Luffy melawan Arlong ya teman-teman, yang seru banget. Selain seru juga kocak ya, Luffy selalu kocak. Oke, untuk panel-panel komiknya seperti ini. Kalau kalian mau baca lengkapnya silahkan beli ya. Oke, masih Luffy versus Arlong. Nanti Luffy bakal mengetahui ruang kerja Nami ya dalam membuat peta. Nah, ini dia. Dan dia nanti akan menghancurkan ruangan tersebut karena tidak ingin Nami terus-terusan menjadi bawahan Arlong ya teman-teman. Chapter 93 Going Down. Nah, di chapter inilah klimaks alias puncak pertarungan Luffy melawan Arlong diceritakan ya. Nanti Luffy ya mengalahkan Arlong lah intinya ya. Oke, nah ini dia. Detik-detik kekalahan Arlong ya, dia ditendang dari atas atap sampai ke dasar lantai teman-teman. Tuh. Sampai babak belur ya. Dan disinilah istana Arlong Park hancur lebur teman-teman. Wow, ini keren banget ya. Suatu tragedi yang keren banget. Karena menandakan kebebasan desa Kokoyashi dari cengkraman bajak laut Arlong ya teman-teman. Selanjutnya chapter 94 Orang Kedua. Sebuah judul yang menegaskan bahwa Nami itu merupakan orang ataupun kru kedua di kapal bajak laut topi jerami setelah Zoro ya teman-teman. Karena dari awal Luffy itu sudah menganggap Nami sebagai nakama, sebagai navigatornya pasca mereka mengalahkan Buggy di Orange Town ya teman-teman. Karena kan selama ini banyak yang memperdebatkan bahwa Nami itu apakah orang keempat atau orang kedua di kapal bajak laut topi jerami. Tapi bagi Luffy dia orang kedua ya teman-teman. Makanya kalau di event-event tertentu selalu digambar Luffy, Zoro, dan Nami ya, urutannya begitu. Dan ini sudah dibilang sama Luffy sendiri ya. Karena dia pergi ke Arlong Park itu untuk merebut kembali navigator mereka teman-teman. Bukan mengajak bergabung Nami. Oke, itu dia jawabannya ya teman-teman. Bahwa Nami itu adalah orang kedua di bajak laut topi jerami. Jadi nggak usah debat-debat lagi untuk ke depannya.
Next, chapter 96, Berputarlah Kincir Angin. Ini merupakan chapter terakhir di Arlong Park Arc ya teman-teman, alias cerita di desa Kokoyashi. Mereka mengadakan pesta setelah Arlong kalah ya, dikalahkan oleh Luffy. Dan nanti Nami pun kembali ke kapal bajak laut topi jerami teman-teman. Setelah dia nyopet dompet para penduduk ya, ini mereka nggak sadar kalau dicopet. Oke, cerita desa Kokoyashi pun selesai di chapter ini. Next, chapter 96, Penjahat Besar dari Timur. Nah, ini tadi ada typo sedikit ya, yang harusnya chapter 95 jadi chapter 96. Nah, ini dia, tapi nggak apa-apa lah ya, kesalahan kecil. Oke, untuk chapter 96 ini kita sudah masuk ke cerita baru ya, yaitu cerita tentang Logyu Town, sebuah kota di mana Raja Bajak Laut Goldie Roger dieksekusi mati 20 tahun yang lalu ya teman-teman. Dan di chapter ini juga bounty pertama Luffy diperlihatkan, yaitu sebesar 30 juta berry. Sebuah bounty yang cukup besar untuk bajak laut rookie seperti Luffy ya. Tapi sepadan sih karena dia bisa mengalahkan si Buggy, Krieg, dan juga Arlong yang bounty-nya juga besar teman-teman. Oke, dan ini keren banget juga sih. Marine sedang mendengarkan pidato atasannya. Oke, nah di Logyu Town ini nanti Luffy bertemu kembali dengan Buggy dan Alvida ya. Dan si Alvida itu sudah seksi karena memakan buah Sube no Mi. Dan ini juga nanti Zoro ketemu sama Tashigi untuk pertama kalinya yang mirip banget sama Kuina. Nanti Smoker juga muncul ya, pengguna buah iblis Logia pertama yang ada di komik One Piece teman-teman. Dia bakal muncul di cerita Logyu Town. Oke, untuk ceritanya silakan baca sendiri karena ini lumayan menarik ya untuk yang Logyu Town ini. Oke. Nah, yang unik di volume 11 ini adalah SBS itu ditiadakan ya teman-teman dan diganti dengan penjelasan mengenai kapal Going Merry ya, terutama masalah isinya. Contohnya ini yang kelima adalah dek meriam dan ruang jangkar teman-teman. Di sini ada penjelasannya. Oke, ini kalau di Scanlation nggak ada sih. Jadi kalian wajib beli komiknya teman-teman kalau mau baca. Nanti juga bakal ada ruangan-ruangan yang lain di setiap SBS ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai cetakannya. Nah, ini dia yang selalu ditunggu-tunggu dan selalu bikin penasaran setiap kali cetak ulang One Piece terbit ya teman-teman. Untuk volume 11 ini kabar baiknya cetakannya sudah lumayan bagus banget teman-teman. Terutama masalah margin, dari total 191 halaman itu cuma sekitar kurang lebih 12 ataupun 13 halaman yang marginnya sedikit bermasalah teman-teman. Sedangkan sisanya itu marginnya sempurna seperti ini ya, nggak ada celah sama sekali di pinggirnya. Jadi ini upgrade banget dari yang volume 9 kemarin yang parah banget. Dan untuk tintanya nggak ada masalah. Sedangkan untuk tipe yang tadi itu ya, yang harusnya chapter 95 jadi chapter 96. Ini semoga tetap dipertahankan secara margin. Dan untuk sisanya tadi yang 12-13 halaman itu semoga nanti disempurnakan ya, biar lebih mantap lagi komik One Piece cetak ulang ke depannya ya teman-teman. Jadi ini worth it banget buat dibeli. Oke, sepertinya hanya itu saja yang bisa dibahas di komik One Piece volume 11 kali ini. Oke lah, itu dia review komik One Piece volume 11 cetak ulang premium kali ini yang cetakannya sudah semakin membaik ya, terutama soal margin. Jadi jangan ragu untuk membeli volume 11 kali ini ya teman-teman. Jadi terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.